Gestur singkatan nama. Oh, singkatan nama? Ya. Oh. Perpaduan antara nama saya sama istri saya, Gatot Esther. Jadi kita ambil Oh gestur. my God. Mungkin kalau di Indonesia sudah puluhan ya, bekas anak didik saya. Maksudnya bukan didik lah, dia alumni lah. Alumni. Teman-teman mereka itu sudah jadi pengusaha semua rata-rata dan rata-rata mereka sukses. Nah ini akan mengembalikan penampilan usia dia bisa turun sampai 10 tahun usia dia penampilannya. Walaupun kamu mau baju mahal, makeup bagus, tasmu bagus mahal, yang sudah katanya 1 M lebih gitu ya, nada ya. Ya kan, nggak menang kalau rambutmu kuyu. Nggak maksimal nggak ya? bisa. Malang Kuat. Ayo bersama kita bersatu wujudkan Malang Kuat. Healthy people, kita ada di Malang Kuat, produksi S Media, the first healthy and lifestyle channel in Malang. Kalau misalkan Bapak Presiden Prabowo itu menambah 1 kota menteri lagi, yakni Menteri untuk Tata Rambut, saya mau usulkan 1 nama, dan warga Indonesia pasti akan usulkan 1 nama. Beliau adalah seorang Gatot Cahyono Prabowo. Jenengnya semua mirip loh Pak Presiden. Apa kabarku? Oh, baik-baik. Senang ketemu sama masternya hairstylist. Iya, ya. Malang Sama-sama. Indonesia. Ya, Mas Oneng. Saya bersama Pak Gatot Cahyono Prabowo. Namanya memang ada kemiripan sama presiden kita ya, Gu? Ya, mepet. Mepet. Rezeki nih mumpung podo ya. Katut. Siapa tahu 5 tahun lagi jadi presiden. Oh, sekatuan Mas. Presiden tata rambut Indonesia. Iya. Mungkin mulai tahun berapa sih kok bergelut di dunia apa ya, tata rambut ya? Ya. Saya terjun di dunia rambut itu tahun 83-84. Nah, waktu itu saya bekerja di Jakarta. Oke. Di perusahaan yang pasti semua orang tahu. Perusahaan apa itu? Ya, Semua orang rambut. tahu. Oh, rambut. Kemudian industri juga di Rudiadi Suwarno. Oh, iya. Nah. Aku namanya nggak asing itu ya. Ya, itu kan sudah Indonesia. Sesepuhnya hairdresser Indonesia Oke. itu. Kalau nggak salah yang tadi disebutkan brand tersebut Ya. mengeluarkan beberapa produk perawatan rambut ya? Ada. Oh, Ya. pantesan. Oh, nggak asing pernah lihat di supermarket. Ya, supermarket Ya. ada. Saya juga sudah pernah kerja di Puspita Marta, Sari Ayu. Oh, Sari Ayu. Ya. Yang biasanya support untuk pigeon Ya, Putri Indonesia. macam-macam gitu. pagelaran, hair show, Iya. apapun buat show kolosal, buat pagelaran, wah banyak sekali. Bu Marta, Marta ya, Tilaar. saya sebagai karyawan. Pernah di situ. Jadi mulai tahun 83 gitu. Iya, sampai saya tahun 89 awal saya balik ke Malang. Oke, jadi 6 tahun berkiprah di Jakarta, Malang melintang mulai dari Rudiadi Suwarno, Sari Ayu Marta Tilaar. Ya. Itu sebagai apa ke waktu itu? Saya sebagai hairstylist di sana. Hairstylist langsung? Ya. Oh. Pertama saya memulai karir saya sebagai junior stylist. Oke. Junior stylist, Oh, ada tahapannya? ada berarti? tahapannya. Oh. Nggak boleh langsung pegang customer. Itu nggak boleh. Jadi ada tahapannya. Jadi Setelah mulai menguasai junior hairstylist, junior- itu tahun 83 Ya. di Rudiadi Suwarno itu? 84 ya. 83 saya masih kursus itu. Oke, Ya. oke. Terus 84 saya mulai setelah 2 tahun. Kemudian saya ikut ke Sari Ayu. Ngerasa nggak sih kok kalau sekarang itu sudah 40 tahun lebih loh, Koko berkiprah di dunia Cepat ya waktu ya. rambut. Iya. Tahu-tahu udah tua. 40 tahun lebih itu luar Ya. biasa. Itu bukan sekedar hobi sih kalau saya bilang. Dedikasi itu ya. 40 tahun. Apa yang membuat betah di dunia rambut sampai puluhan tahun? Ya. Sebetulnya kalau saya memang dulu kan saya sempat juga mengecap bangku kuliah di Brawijaya. Cuman saya nggak lanjutkan karena saya Jurusan merasa tata rambut. bukan akuntansi. Iya, dari Brawijaya kan orang jurusan tata rambut. Nggak tahu kalau vokasinya bikin nanti ya setelah ada podcast ini ya. Katoan. Oh, jadi Nah. dulu akuntansi. Ya, cuman saya nggak lanjut Oke. karena apa namanya? Ya, saya merasa saya nggak di sana. Oh. Karena orang tua saya ingin saya jadi pokoknya punya title lah, Oke. maksudnya. Seperti itu teman ya kita. Ya, harapan saya- orang tua pada umumnya ya. Iya. Ya. Akhirnya saya ambil bidang ini. Oke. Tata kecantikan rambut saya belajar di Jakarta dulu. Ada pertentangan dari keluarga dulu? Enggak. Oh, nggak ada, malah support. Ya pertamanya lu kok ngambil rambut? Heeh. Ya tapi saya ngomong
Ini pilihan. Oke. Ini pilihan. Oke. Karena di mana dunia kayak pembukuan apa itu saya kurang suka. Kurang match. Ya, memang penting. Tapi cuma- akhirnya juga ada korelasi ya dari bisnis Ya, ini ya. ya. Karena ilmu akuntansi tadi ya. memang betul. Akhirnya saya pindah saya ambil bidang itu, nah saya tekuni. Saya belajar, saya kerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Di sana saya juga banyak pengalaman lah. Dikirim ke luar kota, dikirim kemana, buat show, buat apa. Sehingga saya paling enggak punya ilmu dari Pak Rudi sama Bu Marta. Iya, dari dua senior yang Ya. sudah lebih dulu ya, Ya, bergerak di bidang tata rambut. Betul. Ketika Koko tadi bilang tahun 89, back to Malang. Di Malang itu ngapain, Kok? Apa yang pertama dilakukan di kota kecil ini? Ya saya menikah. Oke, Saya menikah bulan Mei. oke. Kemudian saya buka salon tahun 89. Tahun 89. Ya. Dengan nama? Gester. Oh, jadi Gester yang sekarang kita lihat di Malang, Surabaya, Jakarta, itu awalnya di Malang. Awalnya kali Malang. di Malang. Oke. Ya. Tahun 89. Tahun itu. 89. Apa sih kok nama Gester itu apa sih artinya? Gester singkatan nama. Oh, singkatan nama? Ya. Oh. Perpaduan antara nama saya sama istri saya, Gatot Esther. Jadi kita ambil Oh Gester. my God. Gester itu ternyata dari nama Gatot Esther. Segampang itu yang ngasih nama waktu Nggak itu? gampang. Oh, nggak gampang. Ada Nggak gampang. prosesnya. Saya mikir-mikir, Eh. kalau nama saya Gatot Salon nggak enak. Oke. Esther Salon juga nggak enak. Mm-mm. Makanya saya kombinasi. Karena memang di situ istri saya sebagai perias. Mm-mm. Saya sebagai hairdresser untuk haircut, hairstyling, bikin sanggul, dia perias. Kemudian berkembang, kita bidang busana pengantin. Dia kan desainer baju pengantin. Bridal gitu. Terus berkembangnya waktu sampai ya menjelang pandemi ya, sudah menjelang pandemi 2019, 20 itu ya. Berarti awal kali 89 itu salon berdiri di mana tuh? Kota Malang. Maksudnya posisinya, lokasinya di mana? Oh, di Jalan Terusan Tinombala. Terusan? Tidar, Jalan Terusan Tinombala. Tidar. Oke. Di rumah saya. Oke, oke. Ya. Sampai sekarang masih Ya, ada- cuman 7 kursi aja lah di waktu. sampai sekarang Sekarang bangunannya sudah kosong. Ya, Pindah di tempat yang pindah ke Jalan Semeru. Jalan Semeru. Ah, Oh, Semeru, iya, saya kontrak iya. di sana. Itu Cukup yang panjang. seberangnya itu ya, supermarket. Yang sekarang jadi restoran. Oh, restoran Jepang. Oke, oke. Ya, Baik, baik. Oh iya, dulu ada di situ ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita dekat Perpustakaan Nasional, dekat betul, Jalan Ijen, seberangnya itu. dekat situ. area Langsep. Jadi LT People, kita masih ada di Malang Kuat. Ko Gatot tadi cerita di tahun 89, beliau pulang ke Malang, kembali ke kampung halaman, berkolaborasi dengan sang istri tercinta, membangun usaha Gester. Dari namanya Gatot Esther. Dan pertama kali beliau tadi sudah menyampaikan lokasinya ada di daerah Tidar. Pindah ke Jalan Semeru. Semeru. Di tahun Semeru saya dari Tidar 89, Semeru tahun 91. 91. Sampai tahun berapa itu, Gus? Sebelum pindah ke lokasi yang sekarang? 91 saya cukup lama di sana. Heeh. Sekitar 15 tahun. Oh, cukup lama ya. Ya, kemudian itu saya pindah ke Langsep itu. Oke. Jadi Langsep sekarang sudah mau ada 10 sekitar tahun? 9 tahun ya. 9 tahun. 9 mau ke 10 ya. Oke. Iya. Jadi 10 tahun di lokasi yang baru ini ya, Iya, di iya. Jalan Raya Langsep ya. Iya. Tahu nggak Raya Langsep itu dari seberang Dian Plaza? Dia Betul rumah nggak sih? saya. Sebelum warung subuh gitu ya, Sebelum orang yang warung gampang. subuh. Orang yang gampang. Anjir-anjir sebelum warung subuh kelihatan kok biasanya ada beberapa poster perempuan-perempuan cantik dengan rambut volume ya kan? Ya. Itu kerjaannya Ko Gatot. Gester dengan banyak sekali pengalamannya, dengan banyak pencapaiannya, suka dukanya bisnis di dunia rambut ini seperti apa sih Ko Gatot? Semua kerjaan pasti ada tantangan, ada suka duka ya. Jadi kita ini kan dulu saya juga belajar sama senior. Akhirnya saya ingin mandiri, ya kan? Demikian juga hari ini. Mungkin kalau di Indonesia sudah puluhan ya, bekas anak didik saya. Maksudnya bukan didik lah, dia alumni lah. Alumni. Teman-teman mereka itu sudah jadi pengusaha semua rata-rata dan rata-rata mereka sukses. Wah, luar biasa. Karena saya kalau jadi staff saya, jadi karyawan saya saklek, saya keras.
Oke. keras. Jadi ada didikan khusus ya. Kalau enggak, saya enggak mau dia bekerja tempat saya, kamu harus keluar. Oke. Saya Jadi, tegas gitu. mungkin itu yang menjadi mereka akhirnya sukses di luar. Karena dari Tahan bantingan. tahan banting, didikan keras dari seorang Gatot Cahyono Prabowo ini. Karena memang ini bekal dari itu ya, dari Koko Ya. sendiri ya sebelum menerjuni Ya. dunia ini ya. Oke. Udah puluhan berarti Banyak ada yang hairdresser terkenal yang ya di Jakarta ya, di Surabaya ya, di Malang, di mana-mana. dulu sempat berada di Iya, Caster. iya. Seneng ya tuh lihat kesuksesan tim yang dulu Ya, sekarang iya. jadi partner kayak Seneng gitu. lah. Seneng ya? Iya. Itu kepuasan tersendiri nggak sih? Ya, mereka sukses ya, saya senang loh. Mm-mm. Iya. Dari prosesnya Gester yang berkembang sampai sekarang, apa saja sih jasa-jasa yang disediakan di Gester itu? Kalau yang sekarang headline saya salon tetap ada. Oke. Ada di Malang, Surabaya sama Jakarta. Salon Oke. tetap ada. Kemudian yang terutama sekarang saya mau buat rambut palsu. Wig. Ya, wig. Itu wig itu terbagi banyak macam. Oke. Ada yang skin wig. Kenapa saya namai skin wig? Karena bentuknya seperti kulit manusia. Skin, kulit. Jadi maksudnya kayak kulit kepala gitu? Ya, kayak kulit kepala. Dia kesannya natural. Ya, persis seperti kulit kepala. Tinggal kita mau seperti apa, mau diapakan ini. Gitu. Oke, siap. Sama top hair untuk menambah volume, baik wanita atau pria, ya kan? Yang mau volume rambutnya, mau volumenya juga harus diatur sesuai Bentuk selera, bentuk wajah juga. Oke, itu penting ya berarti ya. Harus, Jadi nggak sangat langsung penting. ucuk-ucuk dipasangi rambut. Tidak palsu mungkin tadi. bisa bagus. Oke. Jadi harus diukur dulu Iya, segala betul. macam. Harus diukur, harus didesain dulu. Itu bisa custom nggak sih? Ya, saya membuatnya yang custom. Membuatnya yang custom. Ya, semua saya custom diukur. Saya punya anak saya, Stephen, yang ngurusi di Jakarta sama di Kota Bandung. Oke. Kadang dia juga ikut ke Medan. Saya ngurusi yang Malang, Surabaya, Jakarta, Makassar, Medan. Itu ada lagi tim saya yang di Surabaya, itu Cengwi, dia ngurusi untuk Jawa Tengah dan Surabaya. Oke. Jadi untuk rambut-rambut palsu yang diproduksi sekarang sama Gester, itu rambut sintetis atau rambut beneran rambut? Semuanya rambut asli. Semuanya rambut asli. Semua rambut. Raw material, rambut asli semua, dan diproses khusus. Tergantung nanti setiap customer ini mau model apa, mau looknya bagaimana. Oke. Nah, nanti rambut ini dikemas dulu, diproses dulu, diolah seperti target model dia. Oh, terus Jadi nggak bisa rambut asli terus dipasang, dipakai nggak bisa bagus. sebagai orang awam yang nggak pernah tahu proses produksinya, itu setiap orang mau memakai rambut palsu itu harus disesuaikan jenis rambutnya dulu atau gimana? Enggak. Kalau bebas. menyesuaikan enggak. Enggak ya? Jadi kita ambil rata-ratanya. Oke. Yang penting rambut itu bisa ditata, bisa di blow dry, bisa dicuci, bisa di treatment. Yang penting lagi dipakainya durasinya tahunan. Ini yang penting. Jadi nggak Ya. bolak-balik beli ya. Ya, Daripada makanya- kita beli murah, Ya. ya kan? Yang di Ya. online shop kan Makanya- beberapa ada yang murah. Betul. Saya nggak nyalakan online. Iya. Itu sekarang memang media untuk berbisnis. Sesuai kemampuan kau pengen Ya. gaya kayak. Tapi kalau yang custom itu betul-betul diukur. Orang ini wajah seperti ini. Saya harus diskusi sama klien. Oke. Maunya itu seperti apa, warna, arah rambut, lurus atau keriting, panjang pendeknya, trap layer atau enggak, atau ya banyak spesifikasinya banyak. Harus tahu, Harus tahu. baru bisa membuat. Oh, jadi misalkan kalau kita pesen di luar negeri, siapa tahu ada yang nonton ya, yang nonton Malang Kuat ini di luar negeri atau di luar pulau, yang kangen sama Malang akhirnya nyasar nih di channel S Media di Malang Kuat, tiba-tiba pengen pesen, apa tadi namanya? Rambut Smart hair, Gester, ya. Smart hair by Gester. Tiba-tiba ada yang mau pesen, tapi nggak sempat datang menemui Ko Gatot. Ini gimana caranya, Ko? Bisa. Gimana Jadi tuh? saya menemukan kesulitan hal seperti itu pada saat COVID. Oke, karena nggak bisa langsung ketemu COVID ya. itu transaksinya sedikit sekali. Mm-mm. Karena mereka nggak bisa ketemu sama saya. Saya juga nggak berani ketemu sama mereka. Dan kayak saya kan sudah tersebar banyak di daerah semua. Oke. Nah, di situ saya dikasih apa itu petunjuk. Yap. Petunjuk bagaimana orang di luar negeri atau di tempat yang berbeda dengan saya nggak bisa ketemu, tapi mereka tetap bisa pesan. Oke. Caranya mereka kirim foto pribadi, oke. foto selfie.
Foto tampak depan. Ya, tampak depan, samping. belakang. Nah, kan saya tahu, orang ini seperti ini, ibu ini seperti ini. Tapi yang analisa langsung Saya, mau anak saya, tim saya bisa. Oke. Nah, setelah itu, kalau sudah setuju modelnya, saya kasih sampel, contoh-contoh foto. Ibu cocoknya begini, setuju nggak? 1, 2, nggak setuju, yang mana? Oke. Nah, setelah setuju, tahapan berikutnya warna. Jadi ada pilihan-pilihannya. Ya. Nah, ketiga, ketebalannya. Gitu. Rambut asli itu ya. Ya, Human hair. ya cuma yang udah harus diproses dulu, Mas. Proses itu panjang. Pewarnaan itu bisa makan waktu berhari-hari. Nah, seperti di salon. Oke. Gitu. Dan itu biasanya kan di apa ya namanya ya, bukan hanya diolah, tapi juga kayak pewarnaan, ditata rambut segala macam. Ya. Itu bisa bertahun-tahun itu sampai berapa lama kok? Saya punya klien, Oke. dia punya rambut dengan saya. Tapi memang saya kasih detailnya. Kamu harus cuci seperti ini. Oh, ada Ada rule of aturannya, thickness ya. ya. Cuci kalau sembarangan ya rusak rambutnya. Hair conditioner seperti ini. Oke. Kalau kamu blow harus seperti ini. Oh. Yang nggak boleh misalnya pakai air panas mendidih, nggak boleh. Harus pakai air dingin. Nah, itu ada aturannya. Oke. Kalau mereka ikuti itu, saya jamin di atas 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi kalau memakai smart hair ya, Smart tadi ya, hair, ya. smart hair, itu sudah ada petunjuk-petunjuknya gitu berarti? Ya, praktis saya gitu, kasih kan? petunjuk satu-satu. Oke. Apa yang boleh, apa yang enggak Ya. dilakukan? Ya untuk semua lah, perawatan seperti rambut di kepala kita. Ini kan kita cocok-cocokan. Ada yang pakai sampo ketumbil, sampo sensitif, sampo rontok, kan sama dengan itu. Nah, tapi ini rambut. Idealnya itu satu orang punya berapa rambut palsu? Bebas. Bebas. Kalau saya ngomong satu orang ideal, minim harus punya 2. Oh. Satu dicuci, satu dia pakai. Oke. Karena Minim kalau 2. ada acara, dia bisa bergantian. Sebenarnya target pasarnya Gaster yang smart hair ini siapa aja sih kok untuk yang memakai? Apakah perempuan-perempuan aja atau pria juga boleh pakai? Susu Iya. seperti aku boleh pakai. Masa susu belum? Lah biasanya Rara nyeluk aku susu loh. Wah, be nyeluk su. Ya. Semua orang bisa pakai. Ya, asal mereka sadar apa penampilan. Ya kan? Ya jangan kalau wanita harus pakai rambut, harus cantik, sedangkan yang pria udah biar botak-botak nggak apa-apa. Ya, saya dalam hal itu ya mungkin kurang setuju. Ya, karena Harus dengan adanya rambut bukan ditambahi di wig yang tebal bagaimana. Kita buat senatural mungkin. Kalau untuk pria ya, kita buat senatural seperti dia nggak pakai apa-apa. Tahu-tahu dia rambutnya berisi. Nah, ini akan mengembalikan penampilan usia dia bisa turun sampai 10 tahun usia dia penampilannya. Langsung udah. Jadi kalau sekarang Rambut saya tuh pengaruhnya besar sekali. 34 pakai wignya Koko bisa kayak 24 ya gue ya? Ya, paling turunnya banyak sekali. Jadi kelihatan jauh lebih muda. Itu pun terjadi sama siapapun. Oke. Nah, itu jadi dengan rambut ini menurut saya ya sangat menolong. Ya, gitu loh. Dari proses Koko pengukuran, misalkan nih kita jauh order ke Koko, kita foto-foto segala macam dikirim ke Gaster. Prosesnya berapa lama sampai jadi itu wig siap 2 dipakai? bulan, 2 bulan setengah. Oh, 2 bulan, 2 bulan setengah Ya, udah siap pakai. Karena kecuali prosesnya ada lama ya? prosesnya lama kan itu handmade. Oke. Jadi harus berjakan satu-satu tahapannya. Panjang pendek rambut, trap dan itu satu. Tidak gampang. Satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, terus apa namanya? Juga tipe-tipe rambutnya. Nah, itu harus satu persatu. Jadi semakin banyak apa ya permintaan request dari si klien, misalkan saya tipe rambutnya harus sekian, harus warnanya sekian, macam-macam kayak gini-gini, itu juga cukup lama juga proses. Lama ada itu ya nanti ada apa itu contoh-contoh warnanya. Ini juga jadi pembelajarannya kita kalau order rambut palsu di Gaster aja terlalu kenyih jangan kak. Suwe tadi nih, ya kan? Ya sebenarnya nggak lama lah. 2 bulan itu sudah efektif ya. Ya. Tapi ya kadang-kadang kalau saya untuk orang-orang yang urgent, saya bisa selesaikan dalam waktu 1 bulan setengah. Untuk orang-orang yang misalnya kasus-kasus tertentu, sebagai kemoterapi. Kemo kan dia rambutnya gundul kan. Nah, dia sedang proses itu kan ada yang kemonya berkala ya. Itu kan rambutnya gugur semua ya. Saya buat urgent supaya mereka bisa Jadi ini cepat permintaan pakai. khusus ya. Ya. Bukan hanya buat yang misalkan mungkin sakit, rambutnya rontok, harus pakai wig, dia butuh cepat, Gaster biasanya bisa nangani. Ya. Terus orang-orang yang
berduit kayak gitu kok, misalkan pengen ganti rambut, aku Senin harus pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini, bisa juga. Bisa ya juga. kan? Semuanya Bisa juga. jadi all segmen ini ya. Ya semua segmen ya, semua segmen. Oke, jadi bisa misalkan anak-anak berganti-ganti. juga bisa pakai wig ini. Sekarang mulai banyak ibu-ibu muda. Yang dulu kan target saya usianya pasti di atas 45 ya. Oke. 45 itu cenderung mereka sudah mulai Mengalami menipis, kerontokan. rambutnya ini. Nah, dulu bayangan saya orang yang pakai wig ini, pengalaman saya ada orang yang membutuhkan botak tipis. Oke. Ternyata berkembangnya waktu. Saya membuat analisa. Ternyata mereka itu kalau cuma nunggu botak tipis, enggak rasanya. Sekarang fashion. Ya, Nah, ini. fashion. Nah, kalau kita lihat tren-tren dunia, entah artis, entah bintang filmnya, entah apanya, ya kan, rambutnya kenapa kok bisa gonta-ganti. Nah, itu kalau saya pikir, dulu saya nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti dulu, tahun-tahun 90 saya nggak ngerti. Kok bisa gitu ya? Kadang dia blonde, kadang dia hitam, kadang dia keriting. Terus waktu berganti lagu dia bisa ganti ini. Ternyata semua itu tipuan, teknik, pakai custom wig semua. Jadi sebelum mereka manggung dan sebagainya itu busana, sepatu, semuanya aksesoris semua rambut itu udah di prepare semua. Oke. Ganti gitu. Makanya bisa cepat sekali. Cepat sekali. Biar nggak monoton juga ya. Ya. Dia rambutnya wah hebat. Itu. Ini kan sekarang sudah zamannya AI. Kita kadang nggak pakai wig, cuma pakai aplikasi atau software khusus, tiba-tiba rambut kita sudah mirip siapa gitu. Ya. Oh, neng kayak gini, pencet-pencet aplikasi rambut, pengen Beyonce, ganti Beyonce, pengen siapa, jadi Lady Gaga, jadi apapun. Ya. Kayak gitu kan, tapi nggak bisa permanen. Baik. Ya. Kalau yang di tempatku misalkan nih, punya 1 wig atau 2 wig, sekarang udah model yang lagi tren, 2025. Tahun depan ada tren baru lagi, tapi masih pakai wig ini. Bisa ya di hairstylist bisa. kayak gitu? Dia bisa, cuman gini, dia bisa menggunakan wig ini misalnya mau di blow lurus atau gelombang. Pasti looknya beda. Ya, Oke. tapi wig ini kan ada patokan-patokannya. Pertama mereka pasangnya rambutnya bob. Otomatis bob itu kan lurus, atau gelombang sedikit untuk volume. Nah kalau mereka di blow out atau di blow curly kan nggak cocok. Oke. Nah, makanya mereka harus dibuatkan lagi yang tipe yang lain, yang untuk kepanjangannya, hair length-nya itu bisa mencukupi. Oh. Pada saat mereka ditekuk-tekuk itu. Iya. Nah, lurus dengan keriting gelombang itu pembuatannya beda, nggak sama. Ada hal yang mesti diambil, ada hal yang mesti ditambahkan. Berarti itu nanti kayak servisnya gitu ya, Ya. di tempatnya Gester. Ada, jadi Surabaya, Jakarta, Malang. sudah banyak salon-salon teman-teman di Indonesia ini yang nangan rambut saya. Oh. Misalnya saya kunjungan ke Medan, di Jadi Medan kayak reseller, bukan? Jadi kayak bukan. distributor gitu Jadi ya? mereka di Medan itu ke salon-salon di Medan. Oh. Nggak perlu mereka mesti cari saya gitu, nggak perlu. Oke. Saya ajarin, Bu, cara cuci begini, berikan ke salon ini, Oh, berikan ke salon ini. gitu. Ya, Jadi ya. kita ini sama-sama salon, cuma kita nggak tabrakan. Oh, Jadi kita itu Sinergi, justru bersinergi. maunya kerjasama. Saya kalau Saling mendukung. Ya, kalau nggak salah pernah dengar itu ada perkumpulannya ya. Ada Apa namanya? HPI, API. Hairdresser Peduli Indonesia. Hairdresser Peduli Indonesia. Ya. Itu kok Gatot inisiasinya. Bukan, ya ada teman-teman lah yang lebih senior dari saya sebagai anggota aja. Oke, itu apa sih? Mereka ngapain aja? Jadi mereka itu kan buat suatu asosiasi untuk saling menolong, tolong menolong. Di dalam situ mungkin yang kesusahan, mungkin yang bagus sekali ya. ya mereka mendonasi teman-teman menolong apa gitu. Tujuannya Jadi seperti itu. lebih ke charity. Ya, memang tujuan seperti itu. Ya. Hairdresser Peduli Indonesia. Iya. Dan di grup itu, di tim itu nanti Ada. mereka yang bersinergi untuk Ya. itu tadi ya. Sebetulnya tujuannya utamanya di situ, dibentuknya itu. Oke. Kalau kamu punya ide apa, boleh diupload di Instagram itu. Oh, baik. Kalau kamu punya usaha apa, kamu harus bisa men-sharingkan di sana supaya teman-teman kamu yang tahu. Mungkin ada peluang usaha yang bisa ditangkap sesama teman. Berbicara mengenai peluang usaha, Smart Hair by Gester ini ada peluang usaha yang bisa di-share buat healthy people nggak sih? Ada sebenarnya kalau saya ini kan udah berapa ya? Sekitar 16 tahun mungkin yang ngerjakan rambut ya. Secara khusus ya. Oh, yang wig tadi ya? Yang rambut bikin palsu. ya. Ini saya 16 tahun. Jadi teman-teman di Indonesia ini semua pun siapapun orangnya bisa
bermitra dengan saya. Oke, Ya, caranya? caranya misalnya, ya seperti kalau dulu kan seperti apa namanya, yang sudah kita kenal booming ya, kayak apa multi level. Oh, Nah, baik. tapi ini enggak. Jadi misalnya Ada kayak si A kemitraan khusus gitu ya? Si A kenalkan ke ini. Oke. Nah, nanti memberikan kepada informasi kepada tim saya. Nah, nanti kita follow up. Nah, nanti kita ada keuntungan untuk mereka. Oh, ada sharing revenue. Ya, sharing revenue seperti itu. Baik, baik. Ya. Jadi ya hampir seperti kayak punya downline khusus kayak gitu ya. Ini kan ngerangkul banyak orang. Iya, iya. Jangan Jadi lebih kan, manfaat. ya. Dan orang kalau orang pakai nggak pakai rambut palsu, yang sudah ditata dengan baik, itu sangat berbeda, Mas Oneng. Sangat berbeda. Langsung ceria dia. Iya, iya. Walaupun kamu mau baju mahal, makeup bagus, tasmu bagus mahal, yang sudah katanya 1 M lebih gitu ya, nada ya. Ya kan, nggak menang kalau rambutmu kuyu, Nggak maksimal nggak ya. bisa. Nah, makanya saya membuat terobosan seperti itu. Ada smart hair. Ada smart hair, ya. Ini ada garansinya juga berarti ya? Kalau Garansinya bukan garansi, bicara. Apa jadi gini, istilahnya? after sale service. After sale service, oke. Ya, jadi rambut ini bisa dipakai durasi yang cukup lama bertahun-tahun. Andai kata rambut ini ada kerusakan, entah jepitnya copot, entah depannya itu robek, entah rambutnya itu kan namanya rambut dipakai di blow setiap hari kan bisa berkurang. Nah, saya bisa repair, saya kirim lu lagi, nanti warnanya sama, highlightnya sama, tone warnanya sama, kembali seperti semula lagi. Jadi nambah Di-repair. volume kayak gitu-gitu. Ya, jadi rambut kan dipakai, ada yang aus, ada yang lepas, ada yang rusak, ada yang copot-copot kan. Nah, ya pasti kan barang dipakai pasti aus. Nah, saya bisa memperbaiki lagi repair, walaupun tidak baru grass, cuman dia akan utuh. Oke. Menurut saya akan utuh kembali. Seru ya. Kita Nah, belanja rambut palsu, namanya Smart Hair by Gester. Ternyata ada after sales-nya. Jangan khawatir, kayak handphone aja ada service center. Ya kayak handphone gitu. yang udah ketinggalan zaman. Kalau rambut itu abadi, Mas. Ya, ya. Ya. Timeless ya. Timeless abadi. Jadi model itu ya itu tuh kecuali orangnya gitu ya, apa aktif ya. Iya, iya, iya. Mau tampil, mau ini itu ya. Beberapa kali kalau di pesta saya juga bertemu dengan AI yang style rambutnya itu saya senang banget dan selalu saya nunggu ini pasti tatanan rambutnya seperti ini. Itu juga mungkin beberapa di antaranya ada yang menggunakan smart hair Banyak. itu dari. Di Malang ini banyak. Sekarang kalau ngomongin banyak di Malang, pesohor-pesohor bukan hanya orang Malang, pesohor-pesohor kan di seluruh Indonesia kan masih banyak yang menggunakan jasa Ko Gatot. Siapa saja sih Ko kalau boleh spill yang menggunakan Ya itu jasa? sebetulnya hal itu Secret? saya ngomong banyak, tapi saya enggak enak kalau Tapi ngomong. kalangan artis ada ya Ko? Kalangan artis ada. Oh, pejabat? Ya. Pejabat Otomatis ada. Ya. Oh. Pengusaha yang paling banyak pengusaha. Pengusaha. Ya. Jadi kalau pengusaha pria perempuan pasti ya. Pria wanita sekarang Pakai wig. ya ada yang pabrik tekstil barusan ini. Nah, dari Jawa Tengah bikin rambut karena dia pria ini mengalami ini apa kemoterapi. Soalnya aku pernah punya teman, dia jemaat salah satu gereja, dia cerita, pendetaku itu baru saja khotbah katanya. Saya diberi pakai hal baik dari salah satu jemaat kayak gitu. Dipakein lah wig dari Ko Gatot. Meskipun nggak nyebut nama Ko Gatot, tapi teman saya bilang, ini pasti Ko Gatot Neng yang ngasih gitu, rambutnya. Jadi pendetanya langsung kelihatan tambah stunning gitu loh. Sudah stunning tapi kelihatan tambah stunning. Bener ya? Berarti mulai pemuka agama, tokoh-tokoh itu Ya, banyak banyak. menggunakan. Banyak. Jadi yang Banyak orang. 40 something, Ya. 50 something yang rambutnya udah mulai Klien saya ada yang sampai umur 85. Oh. Ada yang 85 Wow. lebih ya. Karena dia ada yang hobinya nyanyi. Rambutnya udah jelek. Nah, gitu. Harus tampil maksimal. Ya. Berbicara mengenai dedikasi, Ko Gatot ini kalau aku lihat mulai 83 sudah terjun di dunia hairstylist sampai sekarang, sampai kapanpun ya, sampai Ko Gatot bosen, kayaknya nggak ada bosennya. Apa sih yang membuat Ko Gatot itu benar-benar mencintai usaha ini dan dunia ini? Terus bagaimana juga trik dari Ko Gatot menjaga kebugaran, vitalitas tubuhnya dengan mobilitas yang cukup tinggi. Saya sempat lihat beliau sekarang ada di Jakarta, besoknya di Medan, ke kota mana lagi lusa, mau ke Bali, keliling Indonesia anytime. Ayo, sekarang waktunya
spill selain tips kebugaran, apa yang membuat Kogato itu cinta sekali sama dunia rambut? Ini menteri perambutan gitu ngarep gue. Nah gini, karena rambut ini dunia, kalau saya lihat dunia kecantikan tata rambut ini never ending, nggak akan berhenti, terus hidup. Dan ini tantangan buat saya. Oke. Karena saya menyebutkan suatu tagline ya, jalan pintas untuk segala masalah rambut Anda. Tagline-nya Gester. Ya, tagline-nya disematin. Jalan pintas mengatasi masalah rambut Anda. Nah, karena kenapa jalan pintas? Ya cuma 2-3 menit pasang plug udah jadi. Bukan saya orang jangan ke salon, bukan. Cuman orang itu pasti ada waktu-waktu di mana dia butuh waktu Cepet-cepetan. waktu traveling ke luar negeri atau ada undangan yang mana hal-hal tersebut mereka nggak mampu rambut biasa dipakai. Jangan usia udah lebih dari 50, banyak rambutnya tipis, keriting color kan mepet warnanya, makin lama makin mepet, treatmentnya males, jarang kan, akhirnya rambutnya damage. Dan hal itu yang membuat hal ini kan membuat rambut jadi tipis terus. Nah makanya dengan adanya rambut yang di custom itu disesuaikan sama wajahnya dia, seperti seolah-olah mereka masih dulu muda. Oke. Ketebalannya itu sesuaikan. Dan itu membuat adrenalin dan kayak Ya, itu tantangan buat saya. Ya, jadi tantangan buat saya. Ini orang mesti begini ya. Nanti bagaimana ya hasilnya, endingnya. Nah, nanti kira-kira ketebelan nggak ya, ketipisan nggak ya? Ini kan ada kepuasan pribadi setelah works ya. Di situ ada, memang ya mesti begitulah. Setelah 40 tahun lebih ini akhirnya itu yang jadi kepuasan dan akhirnya nagih terus. Ya, kan banyak sekali kreasinya. Saya dulu buat rambut yang standar. Terus meningkat ke yang premium. Meningkat ke yang European, meningkat lagi ke molding. Molding itu seperti orang nggak pakai rambut palsu. Tipis sekali. Base-nya tipis sekali. Jadi kalau di sisir itu nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ada pengembangan development. Baik. Ya. Kalau tips kebugarannya apa nih? Biar tetap Ya, saya kalau ada waktu saya menyempatkan saya olahraga. Oh, olahraga. Iya. Olahraganya apa, Gue? Nge-gym kayak Nge-gym. Kayak Kevin gitu? Ya. Kayak Bobby. Iya. Ya nge-gym, ya. Sebisanya saya nge-gym. Terus ya makan ya, jaga ya, nggak terlalu jaga. Manis, tepung saya hindari. Waduh, iki angel aku rek. Aku lagi no weji kok ya gak legoi, lagi no kerupuk gak legoi, Pak Gatot. Enaknya mes dulu tau orang Iya. mencet, hilang. Harus jaga makan dan minum. Iya, jaga makan dan minum. Olahraganya berarti rutin ya? Ya kalau ada waktu, nge-gym aja. saya usahakan saya bisa olahraga. Kalau di dunia perjiman memang Kogato terkenal sih. Ada beberapa orang yang bilang, oh iya aku ketemu di gym di area kayak gitu-gitu. Beberapa orang juga tipis. Kita akan kembali nanti di Malang Kuat, Healthy People, jangan kemana-mana. Kita masih di Malang Kuat, Healthy People. Kebetulan kita juga masih nongkrong di Fornun, di Araya. Kogato, artis atau public figure yang Kogato itu suka sekali stylenya itu siapa, Ko? Selain Bu Esther. Ya iya, bojo dewe kan, selain Bu Esther. Siapa, Ko? Agnes Monica. Oh berarti Ya. C. Esther mirip Agnes Monica. Oh ya enggak, ya lebih ya. Oh lebih ayu. Umur kira. Gimana? Kenapa Agnes Monica, Ko? Enggak, dia itu rambutnya artistik menurut saya. Oke. Warnanya, guntingannya, hairstyle-nya itu artistik. Selalu up to date gitu ya. Ya, up to jadi date. trendsetter ya, jadi trendsetter ya. Memang bagus dia. Dulu aku ingat Agnes Monica itu waktu aku muda. Agnes Monica itu potongan rambutnya apa sih, kayak shaggy, kayak potongan gitu, terus di set. Iya. Wah, benar pun dulu ada itu. Jadi panutan orang ya? Jadi panutan, Iya. jadi influencer beneran ya. Iya, betul. Terus rambutnya ngebob didik, wah ngebob. Ya kan? Iya. Kenapa Agnes Monica selain eksentrik apa? Bukan. Kalau saya yang ngomong dia nggak nyentrik ya. Normal. Pas gitu ya. Tapi ya fashion. Nah, itu betul. Bagus kalau Itu saya ngomong. mungkin karena beliau sekarang tinggal di Amerika. Pinter. Nah, dia itu nyocoknya tuh wajahnya, pemilihannya Match mungkin gitu. ya. Itu bagus. Oke. Nggak berlebihan. Untuk ditampilkan di media itu misalnya ada dia lagi style, terus rambutnya itu kena blow udara, terus
bergerak itu bagus. Sekarang tips kesehatan menjaga rambut buat healthy people apa nih, Ko? Ya rambut itu ya mesti di shampoo, tergantung kebutuhan orang masing-masing. Ada yang tiap hari, ada yang 2 hari sekali. Tuh temanku tiap hari di bleaching, di warna kayak gitu, Nah itu berganti-ganti, diajar. sekarang dengan adanya fashion rambut yang warna-warni, kemudian yang light sampai es brown, sekarang baya light sekarang, ya itu akan menurunkan keadaan rambut karena harus diputihkan, harus di lightening sampai warnanya pale, sampai warnanya putih, baru diisi warna. Tapi kan tidak tahan lama. Oke. Begitu warnanya hilang diisi lagi. Kalau kurangin itu di lightening lagi, akhirnya rambutnya rusak. Oh. Dan itu juga nanti pertamanya usia ya, itu nanti akan mempengaruhi akar rambut. Oh, akar Akar rambut. Oke. Bagi ibu-ibu yang sudah berumur, yang pasti seperti tadi saya ungkapkan, mereka pasti melakukan color akar, semir akar, sama mungkin di blow, di keriting. Ya seperti itu kan, nah, itu dilakukan bertahun-tahun. Akhirnya ramburannya tipis-tipis lah. Menurut saya, ini pendapat saya. Oke. Nggak apa-apa itu kan untuk daily. Cuma kalau dengan adanya rambut palsu, skin bikini, jadi kalau ada acara apa-apa kan nggak mesti rambutnya disasak, di blow, sampai di color segala kan. Jadi dengan itu ada alternatif. Rambutnya ini bisa nunggu, nggak mesti dikerjakan terus, bisa di treatment Oke. di salon-salon pelanggan masing-masing kan, bisa di treatment ke sana mereka. Gitu. Ini menurut saya ya. Jadi ada waktu rambut ini beristirahat. Yap. Gitu. Jadi ada kita bayar hak rambut di tubuh kita dengan mengistirahatkannya. Iya. Saya semua Pakai rambut palsu. orang tuh pantas kok pakai rambut palsu. Asal ya itu Aku disesuaikan. pantas aja, Pantas. Ayo kapan ku pasang ya? Iya, diukur sih, Mas. Oh ya diukur ya Iya. udah. Kebetulan nanti habis ini ada acara Valentine. Wah, asik acara Valentine. Nanti kita langsung itu ya, Iya. pakai rambut palsu ya. Betul. Ko Gatot, thank you insight-nya. Saya jadi tahu tentang rambut from A to Z. Cocok memang jadi pakar rambut. Beneran loh, Ko. Terima Makanya kasih. kalau ada menteri kerambutan, Ko Gatot ya Pak, tolong ya Pak diajukan. Masih jauh lah. Thank you so much, Ko. Ya, Wes, Sampai sukses, ketemu. sehat selalu. ya. Healthy People, kita ketemu lagi di Malang Kuat edisi berikutnya. Seru ngobrol sekali dengan Ko Gatot. Sampai jumpa.